Salam sejahtera untuk saudara sekalian, pendengar Maestro dimanapun Anda berada, dan juga untuk Indonesia. Bersama saya di sini, Pendeta Hani Amahuru, dalam acara visitasi untuk kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 September 2014. Hari ini saya ingin berbicara tentang kemenangan yang sesungguhnya. Sebab ada kemenangan yang diraih oleh orang-orang yang berprestasi di dalam bidang olahraga, bidang sains, dan lain sebagainya. Tetapi kemenangan yang mereka raih itu hanya sementara, sifatnya sementara, seiring dengan waktu. Karena satu waktu setiap manusia juga akan berakhir, entah dalam usia berapa, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ini yang perlu kita raih, karena bukan saja di dunia ini, tetapi juga kemenangan ini akan membawa kita hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan. Itu sebabnya saudara, Rasul Paul menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Kalau saudara dapat baca dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37 tentang siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Siapa yang dapat melawan kita kalau ketika kita berada di pihak Tuhan. Siapa yang bisa melawan kita? Di dalam ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya ini kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang mengasihi kita. Karena kasihnya itu Dia ingin supaya setiap kita selalu boleh ada di dalam kemenangan setiap hari. Hidup kita bagikan sebuah perjalanan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-14 juga Rasul Paul mengingatkan orang-orang di Korintus, dikatakan bahwa tetapi syukur kepada Bapa yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ini sangat penting bagi kita sekalian, bahwa kita berada di dalam Kristus selalu boleh membawa kita di dalam kemenangan. Kemenangan untuk apa? Kemenangan untuk kita raih selama kita ada di dalam dunia ini. Sebab akan terjadi nanti. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu waktu nanti, kesulitan, kesusahan, dan kita harus mempersiapkan segala-galanya, khususnya iman kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Puji Tuhan, inilah yang saya maksudkan, bahwa pada satu saat nanti akan terjadi, dikatakan musuh-musuh orang percaya akan menyusun kekuatan yang dahsyat, menyusun kekuatan yang besar, dan merapatkan barisan untuk menghancurkan umat ketebusan, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kita bersyukur saudara, dikatakan bahwa orang yang bersama dengan Dia akan meraih kemenangan. Itu sebabnya jangan jauh daripada Tuhan, jangan memisahkan diri daripada Tuhan. Mari bersama-sama dengan Dia. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 bagian B, dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-13 menjadi doa kita, supaya saudara kita boleh memperoleh kemenangan. Karena dikatakan bahwa apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 60 ayat yang ke-13 itu, pertolongan dari manusia itu sia-sia. Oleh sebab itu mari kita andalkan Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Bersama dengan Dia kita akan meraih kemenangan. Ingat, Tuhan katakan bahwa kalau kamu bersama dengan aku, kamu akan beroleh. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya marilah kita minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Dia boleh
memberikan kita kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang diraih oleh mereka-mereka yang mengikuti lomba, apakah itu di dalam lomba olahraga atau sains, itu boleh-boleh saja, tetapi itu sifatnya sementara. Tapi Tuhan inginkan dari kita semua untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang akan membawa kita bukan saja di dunia ini, tetapi hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Itu sebabnya Wahyu pasal 17 mengatakan, mari bersama dengan Dia kita akan meraih kemenangan, yaitu orang yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Semoga saudara sekalian pendengar Radio Maestro tetap menjadi orang yang sudah terpanggil, menjadi orang yang dipilih, dan tetap setia apapun terjadi atas kehidupan kita. Ingat, bersama dengan Yesus, ketika murid-murid mereka bersama dengan Dia di dalam badai, di dalam ombak yang sedang bergelora, tetapi Dia berkata, ini aku, atau tenanglah, ini aku, jangan takut. Bersama dengan Dia kita akan meraih kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.